berdoa, berpuasa, pergi ke dokter sana, pergi ke dokter sini, berusaha. Iya, sudah berusaha, sudah berdoa, sudah berpuasa, tapi nggak ada juga. Apakah mesti cerai? Lalu mulailah pertanyaan ini mengusik pikiran sang mempelai dan melihat calon istrinya itu. Lalu dia katakan, aku akan tetap mencintainya. Yang benar. Putuskan dengan serius dari dalam lubuk hatimu. Akhirnya dikatakan, aku akan tetap mencintainya. Akhirnya sang mempelai wanita langsung plong dia. Oh, haleluya. Lalu saya jelaskan. Jadi tujuan pernikahan itu bukan supaya ada pendamping, bukan supaya ada yang tukang masak, tukang cuci baju, bukan juga keturunan. Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan gambar dan rupa Allah dalam hidup masing-masing. Andai kata Tuhan beri keturunan, mau tidak mau, suami istri itu melipat gandakan gambar dan rupa Allah. Kalau tidak ada keturunan, bukan berarti mereka gagal. Karena pernikahan itu, Rasul Paulus mengatakan adalah rahasia ini besar. Tapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi pernikahan itu adalah miniatur dari hubungan Kristus dan jemaat. Jadi lembaga yang di mana Tuhan meletakkan pembelajaran hubungan itu dalam lembaga pernikahan. Jadi pernikahan itu adalah sekolah untuk melatih hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau hubungan suami istri itu dingin, panas dingin, itu tidak jauh beda dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ada panas dinginnya kan? Iya. Di lembaga pernikahan itu Tuhan kasih sekolah pembelajaran itu. Makanya tidak ada perpisahan. Jadi bukan keturunan tujuan pernikahan, bukan supaya cuci piring atau apa, tetapi pernikahan itu sudah mencapai tujuannya kalau setiap pasangan menunjukkan gambar dan rupa Allah dalam kehidupannya. Karena lembaga pernikahan adalah miniatur hubungan antara Kristus dengan jemaat. Dalam perjanjian lama keturunan itu beranak cucu lah. Tapi dalam perjanjian baru sasaran kita segambar dan serupa dengan dia. Kalau kita menikah itu harus melipat gandakan gambar kita. Penuhilah bumi. Nah, yang memenuhi bumi sekarang adalah yang jauh dari gambar dan rupa Allah. Makanya kacau semua kan? Yeah. Terus klik. Adam melipat gandakan dirinya menjadi merosot terus. Stop. Datanglah Tuhan Yesus yang adalah gambar dan rupa Allah. Terus dia mati di Kalvari. Alkitab mengatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Itulah Yesus Kristus. Menopang segala yang ada dalam firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat tinggi. Terus akhirnya dosa kita ditanggung. Makin lama kita makin serupa dengan gambar. Jadi sasaran dari Yesus datang ke dunia mengembalikan kita ke rancangan yang semula, menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Makanya setiap pribadi keselamatan itu pribadi-pribadi, bukan kolektif. Nggak bisa saudara-saudara, kaulah ke gereja, mama, anak di rumah lah. Nanti kalau terjadi pengangkatan, tolong aku ya Pak. Lalu pegang tanganku ya, nggak bisa. Keselamatan itu masing-masing. Kalau begitu yang menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan izinkan keluarga? Keluarga adalah sarana untuk
meningkatkan, mempraktekkan segala firman. Sehingga ketika kita praktekkan firman, kita naik status kita semakin serupa dan segambar. Dalam gereja pun begitu. Kenapa saudara-saudara? Saya katakan di sana, ya. Kalau kau pindah dari gereja ini, saya tidak keberatan. Cuma persoalannya kemanapun kau pindah, di sana pun ada masalah. Justru kalau kau pindah gara-gara masalah, kau membuat masalah itu permanen, gak pernah selesai. Jadi ketika ada orang yang tidak kau suka menyakiti hatimu di gereja, tetap di situ. Karena Tuhan bekerja dalam gerejanya. Amin. Firman Tuhan selalu datang. Lambat laun firman itu akan melunakkan hati orang itu. Amin. Dan justru ketika saya melihat orang yang menyakiti saya, disitulah saya mulai mempraktekkan kasih itu. Kalau dia pindah, kemana bisa saya mempraktekkan pengampunan itu? Iya. Tapi kalau kau di situ, ada sarana saya melepaskan pengampunan. Ada kesempatan bagi saya melepaskan pengampunan, mengasihi orang yang membenci saya. Di satu sisi orang itu juga mulai menyadari, di sisi lain saya makin meningkat. Jadi dalam kondisi berjemaat itu adalah sebuah sekolah di mana kita bisa mempraktekkan kebenaran. Amin. Amin. Harus ada sasaran di mana kita mempraktekkan kebenaran. Misalnya, saudara kita, saya cerita dengan Ibu Kris kemarin dengan Bapak Gembala, singkat ya. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan berikanlah kesabaran. Kita menangis-nangis sama Tuhan, Tuhan berikanlah kesabaran. Nangis, keluar air mata, keluar ingus. Beri kesabaran Tuhan, haleluya, haleluya. Sabar Tuhan. Amin. Tuhan pasti beri kesabaran. Tahu-tahu melintas orang yang membuat kita nggak sabar. Tuhan, ininya yang membuat saya nggak sabar. Kenapa ini kau lewatkan di sini? Sebelum ku minta kesabaran, orang ini nggak nongol-nongol. Lalu Tuhan bilang, loh, kau kan minta kesabaran anakku. Bukankah kau mau supaya firman itu menjadi milikmu? Beda memiliki firman dan mengetahui firman, beda ya. Kalau orang mengetahui firman, otaknya itu bisa meledak. Tapi orang memiliki firman beda. Jadi walaupun banyak firman di pikiran kita, Tuhan mau itu supaya menjadi milik kita. Tapi kenapa Tuhan lewat ini? Harusnya kau tendanglah ke sana. Ini yang membuat saya nggak sabar Tuhan. Tuhan, justru inilah saatnya anakku. Engkau eksekusi kebenaran yang kau minta. Amin. Yes. Walaupun dia begitu Tuhan, mengundang amarah, bikin jengkel, gimana mau sabar? Berkali-kali di hadapan mata, berulang-ulang. Ya sekali dua kali bolehlah Tuhan. Tapi kalau terus-terusan, mau nggak supaya kesabaran itu menjadi? Ya maulah. Sekarang praktekkan. Sakit Tuhan, ya memang sakit. Untuk menerapkan kebenaran sakit. Bayar harga. Yeah, that's right. Di mana harga diriku Tuhan? Ya aku juga harga diriku. Aku sudah disalib, aku dicambuk, aku disiksa. Kau mau seperti aku? Kata Tuhan, seperti Yesus. Mau, itu tujuan hidupku. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku. Lalu diingatkan lagi Yesus tentang lagu. Mau sepertimu Yesus. Itu kan lagu kami Tuhan. Nah itu kata Tuhan. Sekarang praktekkan.
Oke lah, teslah Tuhan ya, dicoba ya Tuhan. Oh haleluya, makin kelihatan bandalnya orang ini. Oh jangan gitulah. Apa kau bilang? Oh Tuhan, oh Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Berikanlah Roh Kudus menolong aku supaya sabar. Tuhan sehari, 2 hari, 3. Oh akhirnya berulah orang itu, jadi nggak masalah sama dia. Makin lama, makin nggak berulah. Makin nggak berdampak sama dia, nggak mempengaruhi damai sejahteranya. Lalu minggu yang kedua, Tuhan orang itu kau nggak lewat lagi ya Tuhan. Ya kan sudah kau miliki firman itu. Oh itunya katanya. Iya. Jadi Tuhan seringkali izinkan pemicu untuk mengeksekusi kebenaran itu dalam hidup kita. Karena Tuhan mau kita seperti Oke Tuhan, terima kasih aku sudah bisa sabar menghadapi orang itu, kebandalan orang itu. Aku sudah lolos, puji Tuhan. Tetapi Tuhan ada, aku sakit hati sama orang itu Tuhan. Kepahitan, gak mungkin saya Tuhan mengampuni orang itu. Baik-baik aku jalan langsung ditendang dari belakang. Bukannya salahku. Wah, aku benci sama dia. Aku nggak mengampuni dia. Loh, orang nggak mengampuni kan nggak masuk surga anakku, kata Tuhan. Ampunilah mereka, karena aku mengampuni. Oh, kalau begitu beri kekuatan Tuhan. Nah, berdoa puasa dia. Tuhan berikanlah kemampuan untuk mengampuni Tuhan. Diterimalah perjamuan kudus. Mengampuni lebih sulit. Terbayang-bayang sama orang yang menyakiti dia, yang menyerobot hartanya, yang mencuri uangnya. Tapi dengan tangis dia mengampuni. Lalu ditumpang kata pendeta, tumbang, luar biasa. Berarti sudah bisa ya, sudah ada kemampuan mengampuni ya Tuhan ya. Belum, kata Tuhan. Jadi bagaimana caranya? Berikanlah Tuhan pengampunan itu. Tiba muncul orang itu, orang yang bikin kita jengkel tadi, yang mencuri dompet kita, atau yang menendang kita dan bilang, loh ini Tuhan. Wah, gimana? Aku lemparlah Tuhan atau gimana? Sakit hati aku dibuat orang ini Tuhan. Hajarlah, bagaimana ini? Kau bilang mengampuni anakku, gimana tuh? Tapi sakit Tuhan. Bagaimana mungkin? Aku pun pernah disakiti, kata Tuhan. Jadi supaya firman itu menjadi milikmu ya lepaskan. Tapi sakit harga diriku di mana? Aku lebih tua, dia lebih muda. Masa aku harus menyapa dia duluan? Harusnya dia minta maaf. Terus Tuhan bilang, kalau dia nggak mau minta maaf, mau gimana? Kau terus kepahitan. Nah, lewat juga orang itu terus. Sebelum ku minta pengampunan, orang ini kok nggak lewat ya Tuhan? Setelah ku minta, kok lewat terus. Biasanya kalau orang itu jalan dari sana, langsung lari kita, menghindar. Apakah aku harus terus begitu Tuhan? Setiap dia lewat, aku menghindar. Kau harus bilang, oke lah Tuhan, kalau itu maunya Tuhan. Memang berat Tuhan, tapi aku mau seperti Engkau. Akhirnya, horas leh katanya. Bagaimana kabar? Masuk orang itu, apa kau? Langsung meludak lagi. Aduh Tuhan, sudah ku coba ku sapa Tuhan, tapi malah meludak Tuhan. Gimana? Apakah aku harus melanjutkan pengampunan ini? Atau hukumlah dia di neraka Tuhan kalau gitu? Nah akhirnya, oh Tuhan tolong. Ya, walaupun dibuat kusapa baik, tapi dia tetap menyakiti. Oke, yang penting aku ampuni dia Tuhan. Aku berkata dia. Oh, berhari-hari bergumul dia setiap saat. Minggu yang kedua, gak lewat lagi orang itu.
Loh kok nggak datang lagi Tuhan? Kan sudah kau miliki firman pengampunan. Jadi ketika kau miliki, itu sudah terpahat dalam hidupmu. Kau benar-benar sudah terbentuk. Mulai seperti aku. Jadi tujuan hidup kita adalah seperti Yesus. Setiap pribadi. Jadi baik dalam rumah tangga itu adalah sebuah tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu harus ingat, di sorga nggak ada kawin mengawinkan. Kita masing-masing. Nggak ada secara kolektif. Kita melapor lalu